Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya share screen dulu ya. Tutup dulu. Ini ya udah kamu di atas. Oke. Saya akan saya akan loncat. Ini kemarin udah kita bahas command line, instalasi software sederhana aja, partisi hard disk, instalasi Linux mungkin kita skip dulu. Kita akan loncat ke sini hari ini ya. Sekarang punya waktu 1,5 jam untuk kasih lihat shell programming sama aplikasi server. Di sini contohnya kita install web, database, WordPress, MediaWiki, Moodle. 3 ini sih. Oke, kita akan uji nyali bisa nggak dalam waktu 1,5 jam ngasih lihat semuanya. Oke, kita mulai dari ini dulu ya. Shell lagi. Shell programming. Shell itu apa? Shell Shell itu makhluk ini shell namanya. Ini makhluk ini shell. Oke. Jadi yang kita lihat di sini itu shell. Oke, sistem operasinya, command line-nya kita seringnya nyebutnya shell. Kira-kira gitu sederhananya sih. Saya gedein ya, clear layar. Saya akan bikin folder temp dulu. Kosong, nggak diisi apa-apa. Oke, kita akan bikin program sederhana aja. Ini ada ceritanya panjang. Oke, cuman saya akan loncat ini. Kalau yang ini biasa aja, variabel itu seperti apa. Jadi kita bisa masukin satu nilai ini kayak gini, bisa diikutin ya. Tapi saya akan loncat aja. Kita bikin program kayak gini lah, program kayak gini. Oke, programnya cuman bentuknya kayak gini. Jadi kita masukin argumen-argumen. Di sini argumennya 1, 2, 3, 4. Oke, kita akan masukin program kayak gini, bikin program kayak gini. Klik kanan copy. Jadi paling gampang sih dicoba-coba aja ya. Kasih namanya apa? Coba argumen.shell. Shell biasanya belakangnya .sa. Jadi nanti kalau udah biasa sama gini-ginian, kita bikin program di sistem operasi gampang banget sih. Jadi kita bisa, ini kita buang. Oke, ini kayak gini kira-kira. Jadi shell yang pertama kita akan tulis di sini nama script ini apa, terus banyak argumennya berapa, argumennya adalah apa, kira-kira kayak gitu. Oke, sekarang kita lihat. Nama programnya di sini kasih namanya argumen. Kasih namanya argumen ya. Oke. Sekarang kita ini jalannya 1, 2, 3, 4. Sekarang saya jalannya nggak gitu ya. Chmod 777 coba argumen. Oke. Coba argumen. Sekarang bisa dijalanin, udah di 77 bisa dicoba jalanin. 1, 2, 3, 4. Oke. Sekarang kelihatan banyak argumen, ada 4. Terus argumennya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita lihat variabelnya. Variabelnya begini. Jadi kalau kita kasih $0, dia akan ngambil kalimat yang pertama, itu nama shellnya. Banyaknya shell, $pagar. Isinya $bintang. Bayang ya? Oke. Itu cara masukin parameter ke dalam script shell. Oke. Nah, ini kita bisa definisiin variabel myOS sama dengan apa, nama apa, hasilnya apa, segala macam bisa diatur. Oke. Jadi ntar tinggal diganti-ganti aja di sini ya. Bisa dicobain. Saya akan ngasih program yang rada ribet aja. Nah, misalnya kayak gini lah. Kita bikin shell script matematika. Jadi jumlah sama dengan ada 2 variabel A dan B, A-nya 10, B-nya 5. Jumlah sama dengan kayak gini. Jadi variabelnya A tambah B kurang A kurang B kali A kali B. Ini apa? Pembagian. Pakai perintah kayak gini. Kemudian ini sisa pembagian. Oke. Nah, kita akan coba ini, kita akan bikin
Ini kayak gini doang sih shell script. Kalau saya shell scriptnya sederhana sih. Bentar ya. Ini apa enaknya kasih nama mat shell. Nih, oke, mat shell. Sekarang saya jalanin, dikasih izin dulu chmod, close X juga boleh, mat.shell. Oke, jadi bisa di execute. Sekarang saya jalanin mat.shell. Ini nggak ada inputnya, kita udah set static aja A10B5. Sekarang A10 B5, A plus B15, A kurang B5, A kali B50, A bagi B2, sisanya 0. Ini kira-kira kayak gitu. Ini sesuai dengan ininya ya. Ini kira-kira ininya. Jadi ini sih dolar A plus dolar B. Perhatiin variabelnya dikasih dolar semua ya, dolar A, dolar B. Nah ini jumlah ngikutin yang ini sih, jumlah kurang kali bagi sisa. Oke, jadi kayak gitu aja. Kalau mau lihat contoh shell saya, user local bin ini yang ada di saya ya, clear layar, bisa bikin macam-macam sih. Misalnya ini yang saya pakai ya, cut ls dulu lah. Ada dua file, server 9 sama server 7. Server 9 isinya cuma kayak gini aja. Jadi saya bikin shell script, saya kalau mau nempelin server 192.168.09 ke komputer yang ini, saya tempelin pakai script ini. Jadi kalau saya running, dia akan mount folder share yang ini nih, mountnya pakai network file sharing ya, SMB. Jadi akan ditempel folder ini ke folder ini, username-nya ini, password-nya ini. Kira-kira kayak gitu. Di media 2 ditempel juga ke sini, username-nya ini, password-nya ini. Kemudian USB ditempel juga ke mount USB, share ditempel ke Tera, share 1 sini. Soalnya kalau dikerjain satu-satu males banget ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini berapa biji lagi, males kan? Jadi sekali enter, ini hajar semua gitu. Jadi ini kalau kita sebagai admin, jadi kalau mau mainan Linux, sarannya jangan jadi admin yang rajin, jadi admin yang males. Makanya kita bikin shell script kayak gini supaya bisa kerjanya otomatis semua. Kalau enggak, ngerjain satu-satu males banget. Ini udah ketempel, jadi udah ada folder server 9, server 92, USB, Tera 1, ditempelin lagi. Folder yang ini ditempelin ke var data library 2. Ditempelin lagi var data library 3, ini library 4, tempelin var data library 4, 5, library. Nah, kalau kita lihat ada di sini nih, var data library 2. LS. Nah, ini adanya di server 9 sebenarnya, bukan di komputer saya. Ditempel secara apa ya? Pakai file sharing, ditempelin. Kemudian kita masuk ke books. Ini buku-bukunya. Saya masuk ke misalnya kita sistem operasi ya. Adanya di computer science. Apa di sini langsung. Computer science. OS. Ntar lupa ada di mana ya. Kalau Linux ada foldernya sendiri sih. Karena di Linux saya masuk ke Linux saja. Nah ini sistem operasi Linuxnya ini. Oke. Jadi ini banyak banget buku-buku tentang Linux yang ada di saya. Dan buku ini saya pakai buat nulis buku akhirnya. Oke, sambil ngomong nulis buku, silahkan download buku ini ntar. Ini bukunya baru selesai beberapa menit yang lalu. Nih, oke. Saya ketik aja ya, s.id/free OEP ebook, enter. Oke, ada 2 buku hari ini. Sehari bisa 2 buku ya, kacau. Nih, buku yang satu, yang pertama adalah buku yang ini. Ini AI buat pemimpin lah, CEO apa segala macam. Kok keluarnya kayak gini lagi. Nah ini dia. Kok keluar kayak gini lagi sih? Kok nggak bisa masuk folder nih? Nah, bisa masuk folder. Ini ada buku pegangan AI untuk pemimpin, yang buku yang pertama.
eh ini yang respons banyak banget. Gara-gara kan kebanyakan eh, teman saya CEO, direktur segala macam. Nah, kemudian di sini ada satu lagi yang Anda butuh adalah menulis cepat buku dibantu prompt. Oke, ini silahkan di-download. Menulis cepat buku dibantu prompt. Oke. Nah, ini isinya isinya sebetulnya prompt yang saya pakai adalah semua prompt yang saya pakai selama ini buat nulis buku, saya upload, kemudian saya bikin prompt lagi, tolong bikin outline untuk buku, menulis cepat buku dibantu prompt dari prompt-prompt yang saya pakai. Jadi ini aslinya dari prompt yang saya pakai jadi buku, gitu ceritanya. Ntar silahkan dibaca aja. Pas ditulis jadinya sekitar 150 halaman. Gue pikir pendek, ternyata enggak juga. Oke, silakan dibaca. Ini langkahnya yang perlu dikerjain ya. Kita nulis buku buat apa? Pembacanya siapa? Logika berpikirnya apa? Bukunya. Praktekan lebih dikit. Terus lampiran sebagai tool-tool segala macam dari situ. Periksa, selesai. Udah, cuma gitu langkahnya. 7 langkah sih sebetulnya. Ini gambarannya. Oke, silakan diikutin di daftar isinya. Dalamnya banyak banget prompt sih. Prompt yang saya pakai dibagusin lagi sama dia biar kelihatan sama ChatGPT ya, supaya kelihatan lebih profesional. Nah, oke. Sekarang balik lagi ke materi. Oke, ini udah ya. Oke, sekarang kita back lagi. Ini kira-kira shell script kira-kira kayak gitu. Kita bisa bikin yang rada lucu-lucu pakai for, while, until, select, if, then segala macam, case bisa dibikin di sini ya. If ini then apa, if ini then apa, bisa serumit ini. Oke, misalnya saya ambil if, ini buat if ya. Ups, sorry, salah di sini. Ya udahlah, gedein dikit biar lebih enak lihatnya. If 1.shell. Oke, saya paste. Ini dia, programnya kayak gini doang sih. Oke. Nama script Anda apa? Jadi kalau dia ada apa sih? Ada apa? Ada argumennya, dia akan ngeluarin. Kalau nggak ada argumennya, dia akan komplain. Cara makainya gini loh, gitu. Jadi if less than 1, kasih lihat ini. Kalau lebih dari 1, kasih lihat yang ini. Kira-kira kayak gitu sih. Dan udah gitu ini ada exit buat keluar dari scriptnya ya. Oke. Clear. chmod execute if 1 shell. Ini cara jalaninnya pakai titik slash ya. If 1. Nah, dia komplain. Cara makainya titik slash if 1 shell, argumen 1, argumen 2, argumen 3. Sekarang saya kasih ya. Misalnya 2, 4, 10. Oke. Banyak argumennya 3, terus argumennya 2, 4, 10. Bisa ngasih tahu dia. Jadi kayak gitulah kira-kira cara makainya. Silakan diobok-obok lebih lanjut untuk shell script ini. Ini sangat bermanfaat kalau kita pengen mengotomatisasi kerjaan-kerjaan. Jadi kalau saya banyak banget yang harus dia bikin otomatis supaya saya hidupnya nggak susah, saya otomatisin semua kerjaan gitu. Jadi caranya gitu, oke. Termasuk waktu booting, waktu komputer terutama server ya. Kalau server booting seringkali saya harusnya mastiin ini nyala, itu apa segala macam. Nah itu saya bikin shell script. Kalau itu dilakukan, saya biasanya taruh di cd etc rc lokal. Kalau pimpin jam sore, dia pimpin jam sore. Oke. Jadi caranya buat masukinnya ke sini. Kalau gue udah full bentar ya. RC lokal sini ya. Jadi apa yang mau ditempel apa segala macam bisa dikerjain di sini. Jadi dengan cara itu kita bisa tahu, oke, berarti kalau booting kerjaan apa aja gitu. Jadi ini buat server.
ini kebetulan bukan server. Kalau server saya yang ini sih, ini server beneran ya. Tapi kecil loh, komputer lebih kecil itu, cuman ini servernya cuman Xeon. Atom, bukan Xeon, Atom. Ini server udah umurnya 15 tahun. Pakai Atom, cuman buat file sharing doang sih. Jadi ini Atom isinya ya. LS CPU apa bener nggak? Oh bener kan Atom. Jadi perintahnya LS CPU. Memang udah X8664, cuman sebetulnya modelnya Atom. Gitu ya. Oke, Kenapa sih Han? Enggak ya, seru nih, ada yang lagi bocor rupanya. Kenapa Han? kelas. Mas, mute dulu Mas Farhan. Ini saya nggak bisa, Maaf. saya bukan admin, jadi gue nggak bisa matiin orang. Oke, itu udah beres satu. Ini urusannya shell script. Sarannya coba dibaca-baca, harusnya sih nggak ada yang terlalu susah. Sekarang kita akan masuk yang lebih susah. Saya akan, tapi nggak tahu sih, kalau udah biasa pakai Linux, biasa install ya biasa-biasa aja sih sebetulnya. Jadi di sini, sorry salah. Mana tadi? Oh ini kan semester 2 ya. Jadi tanggal 22 besok hari Rabu pagi jam 8 sampai jam 2 siang. Saya akan ngasih workshop di SMK Negeri 6 Tangerang Selatan tentang cyber security sama IP versi 6. Bentuknya hands on, demo langsung. Kalau mau ikut, coba ngobrol sama Eral. Nanti bisa rame-rame ke sana ikutan sebagai pendengar atau penonton boleh. Oke. Kalau saya bilang sama gurunya supaya yang mau ikut aja lah, itu buat iseng-iseng aja. Oke, sekarang saya akan masuk lagi ke kuliahnya. Kita akan coba lihat materi kuliah untuk instalasi. Mana dia, ini dia. Oke. Sekarang di sini udah beres ini ya. Di sini sebetulnya tadi belajarnya script, environment variable, user defined variable, printf, read, if, case, do. Ini cuma sintaks doang sih sebetulnya. Ini logika berpikirnya mau pakai shell script kayak, mau pakai Python kayak, mau pakai C kayak, mau pakai apa, sama-sama aja gitu-gitu aja. Cuman bedanya shell script dijalankannya di terminalnya sistem operasi. Oke, sekarang saya akan masuk ke aplikasi server. Kita akan uji nyali percobaan yang paling gampang. Ini sekarang jam 4.49, 4.50. Saya punya waktu sekitar 1 jam lebih. Kita akan coba WordPress. Kalau udah selesai WordPress, kita akan coba Moodle. Yang susah Moodle, yang gampang MediaWiki, ini gampang. Kita akan coba WordPress dulu, yang paling gampang. Dan catatan saya ini kalau nggak salah sudah kadaluarsa. Saya belum pernah nyoba lagi, udah lama. Kita akan dicoba ya. Database-nya kemungkinan tidak pakai MySQL. Saya kemungkinan akan coba pakai MariaDB. Saya harus ganti nih berarti. Oke, saya akan coba klik di sini. Masuk ke WordPress. Oke, di sini ada instalasi WordPress. Di sini ada Oke, di sini ada install WordPress di Ubuntu 24.04 dengan Apache 2, MariaDB, PHP 8. Jadi ini yang relatif baru. Kita akan coba masuk sini. Oke. Jadi kalau mau install, logika berpikirnya sebenarnya sederhana aja. Mau install WordPress kayak, mau install Moodle, mau install Wikipedia, sama aja sih, logikanya sama aja. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kita review cepat aja ya. Ini instalasi Apache, web server diinstal, ini instalasi database-nya MariaDB, segala macam. Sampai titik ini biasa aja, semua akan sama. PHP-nya kemungkinan juga nggak beda jauh satu sama lain. Nah di sini yang mungkin agak seru. Sekarang rata-rata kita perlu ngeset file PHP ininya di Apache. Nah ini macam-macam. Ini yang biasa saya pakai buat Moodle sebetulnya. Upload mic size-nya berapa,
post max size-nya berapa, memory limitnya berapa, terus waktu execute-nya berapa, segala macam bisa di set di sini. Ini di set supaya si server apa tahan banting lah. Jadi kalau ada user yang mau memperkosa server bisa dibatasin. Ini cuma 100 mega, walaupun kita bisa aja lebih gede lagi ya. Kalau mau jahat banget diturunin aja, jangan 100 mega, misalnya 10 mega gitu ya. Jadi orang nggak bisa ngupload banyak. Ini hampir sama di semua, ini hampir sama. Nah bedanya ini jadi aplikasi pendukungnya hampir sama. Nah bedanya di sini nih. Oke. Ini kita install si PHP-nya, WordPress pakainya PHP. Semua itu tadi PHP ya, WordPress, Wikipedia, Moodle, semuanya PHP. Cuman kecenderungannya sekarang kalau mau aman pakainya Python sih. Jadi teman-teman yang bantu di Kemhan, Kementerian Pertahanan Indonesia, rata-rata yang PHP jebol semua. Jadi kemarin di pentest sama teman-teman security dan sebagainya, yang pakai PHP jebol semua. Kalau yang pakai Python lebih aman. Kenapa bisa aman? Karena yang PHP orang banyak pakai PHP, konsekuensinya hole-nya banyak yang tahu. Konsekuensinya ngejebolinnya lebih gampang. Kalau Python memang lebih aman, terus nggak banyak yang pakai, jadi lebih susah dijebolin. Gitu. Tapi sementara kita pakai PHP dulu. Ini kita instalasi source code PHP-nya gini. Kemudian kita setting si konfigurasi PHP-nya. Udah gitu kita set database MariaDB-nya. Run-nya pakai MySQL sih sebetulnya, walaupun dia MariaDB, kita pakai MySQL. Kita harus set nama database, username, password database tadi, kemudian kita akses. Kalau lagi belajar, saya biasanya pakai yang ini. Jadi kita pakai root langsung, kita set username, passwordnya, kemudian restart, kemudian langsung jalanin, selesai. Sini ya. Kita akan coba ya. Oke, sekarang saya udah cloning. Jadi ini ada apa sih namanya? VirtualBox. Saya udah clone servernya. Ini ada server kosong di atas. Mana gue tahu? Di atas ini tadi. Nah ini dia. Desktop. Ini ada. Oh desktop itu ya. Wah, kacau. Yang gue cloning desktop server ini. Oh ini kalau nggak salah server kosong. 2404 server kosong, sudah clone di sini. Ini cloning. Oke. Sekarang harusnya kondisinya running. Sorry salah. Nah ini dia. Oke. Password 1234566. Saya perlu tahu ininya doang sih sebenarnya, IP address-nya berapa. Udah gitu saya akan remote dari komputer yang lagi saya pakai sekarang buat ini. Clear layar, if config. If config belum dipakai. Sudo su apt update. Oke. Nanti udah seru banget ya. Mudah-mudahan nggak terlalu lemot supaya bisa cepat kita instalasinya. Jadi pengetahuan seperti ini dibutuhin kalau kita jadi admin jaringan ya. Tapi jadi dimasukin di dalam kuliah sistem operasi sih. Soalnya dosen kuliah sistem operasi yang normal jarang yang ngajarin kayak gini. Padahal ilmunya dibutuhin. Oke. PC. Cuman makin kesini kayaknya orang lebih cenderung makainya Docker supaya nggak rewel. Kita banyak mulai pakai Docker, jadi ini mulai ditinggalin sih sebetulnya, kita banyak pakai Docker. Oke, clear layar. If config. NetTools belum install juga tadi, cuma apt update doang. Oke, saya install NetTools. Oh tadi buku yang itu silahkan kalau dipakai buat mau nulis buku ya. Buku yang tadi ya, buku nulis cepat buku. Saya sambil lihat ada yang
Cek. Siapa yang marahan? Ada yang marahan? Siapa yang lagi marahan? Oke. Oke, udah. Coba kita cek if config. IP-nya 192.168.0.216. Saya akan login ke situ dari sebelah sini. Kenapa saya harus dari sebelah sini? Supaya bisa copy paste. Kalau lagi dari VirtualBox nggak bisa nggak bisa copy paste. Oke, saya akan masuk. Saya gedein biar ada enak. ...216 ya? 122 pasti lupa jadinya. Halah. 216 bener. 216. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, masuk. Jadi kalau mau nyoba-nyoba ngoprek-ngoprek segala macam, tool yang paling enak sih VirtualBox. Ya, VirtualBox bisa diinstal di Windows juga sih, nggak masalah kalau mau pakai Windows juga sih sebenarnya. Sudoku password. Oke, kita udah jadi super user, mastiin aja app update dulu, biarin dia ngupdate repo. Oke, sekarang kita akan install WordPress. Oke, taruh di atas biar ada enak. Kita suruh bawa pelan. Kita app udah kerjain. Sekarang kita akan install Apache sama MariaDB di bawahnya. MariaDB turunannya dari MySQL. Oke, web server diinstal. Coba kita lihat di sini 192.168.216. Oke, dia connect. Udah keinstall nih berarti. Coba lihat selesai belum di sini. Oh, lagi proses. Tapi 216 tidak support HTTPS ya. Kita continue aja. Refuse to connect karena lagi proses instalasi. Kalau instalasinya selesai, dia tidak refuse to connect. Nah, ini cara main ngecek lucu-lucuannya gitu sih. Oke, ternyata lagi diinstal, dia refuse to connect. Ini masih baru 32%. Sekarang habis itu kita harus install yang ini ya, MariaDB. MariaDB client sama MariaDB server, terus di restart, terus kita perlu install PHP juga. Kita perlu install lagi beberapa extension, ada PHP Common, PHP MySQL, XML, XML RPC, CURL, GD, Imagic, PHP command line, CLI, dev, IMAP dan sebagainya harus install juga. Oke. Nah, sekarang kita akan install satu-satu, ngasih lihat betapa sengsaranya sebetulnya proses ini. Alah, paling enak sih pakai Docker sih. Cuman itu udah masuk ke kuliahnya cloud. Nanti yang ngajar Pak Koko. Sekedar info aja, Pak Koko ini lagi coba koordinasi sama orang di Itali. Nanti akan ada percobaan-percobaan tambahan di cloudnya supaya kita bisa pakai cloud ini buat kontrol si Mikrotik dan sebagainya. Oh ya, besok hari Rabu itu router yang dipakai Mikrotik ya. Mikrotiknya bisa di-download dari internet pakai VirtualBox. Jadi, oke. Ini sudah mulai ke-install, udah 98%. Kalau udah selesai nanti kita akan lanjut. Ini baru Apache di-install. Lama juga Apache ya. Udah gitu kita akan install MariaDB habis itu. Nah, ini udah selesai. Kita install lagi MariaDB. Oke. Harusnya bisa kelihatan di sini sih sebetulnya. Ini kita lihat. Reload. Nah, keluar ini. Ini kalau udah kayak gini berarti jalan beres. Apache baru install, tapi yang lainnya belum. Kita install MariaDB. Di sini 2%. Oke, sambil nunggu kita mendingan lanjutin loncat dulu ya. Ini PHP akan diinstal manual, ini PHP akan diinstal. Sekarang download WordPress-nya. WordPress-nya kita perlu download file yang latest TGZ. Coba kalau saya klik ini bisa dapat nggak ya? Nggak
nggak keluar, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Coba klik kanan, tab, ups, nggak keluar. WordPress, oke, kita coba lihat ada menu downloadnya karena di sini. Mana downloadnya? Udah lama. Oh, ini dia. Discover. Kita lihat di atas. Resource, hosting resource. Nggak ada sih. Coba cari. Oh, ini get WordPress. La ilaha illallah. Ditaruhnya di kanan atas. Ini get WordPress. Masuk ke menu download. Kita akan download WordPress 694 ya. Oke, ini dia download. Jadi besarnya sekitar cuma 27 MB. Butuh waktu 2 menit buat download. Filenya kondisinya di zip. Jadi ini file ini nanti udah masuk ke komputer saya harus copyin ke server. Nanti kita akan buka di server dan kita akan install source code-nya di server. Tapi kondisinya bukan tar.gz, dia zip dia. Yang ini. Oke. Kalau rilis, nah, dia bisa yang tar.gz juga ya. Coba saya ambil tar.gz juga. Bukannya apa-apa, skripnya soalnya tar.gz. Jadi males ngerubah terlalu banyak. Oke, jadi saya download 2, yang satu zip, satu tar.gz. Harusnya sih sama aja sih sebetulnya. Cuma masalah kebiasaan aja. Nggak beda jauh satu sama lain. Oke, nanti kalau udah di-download, saya akan copyin ke server dan akan dibuka di server. Cara bukanya, saya akan lihat di sini. Jadi nanti di-copy, masukin ke user local source. Ini kebiasaan aja sih sebetulnya, bisa dimasukin di mana aja. Dan kayaknya nggak bisa kayak gini caranya. Wget ini nggak dapet, soalnya tadi saya cobain nggak mau. Coba, mau nggak ya? Coba. Waduh. Ini servernya yang ini ya. Coba saya buka ini baru lagi aja ya. Jadi saya masuk 2 command line. SSR ono 920216. User local source wget. Coba kita ambil yang ini ya. Mau nggak? Belum tentu mau nih. Ada gombal nih, parah banget. Tuh, nggak mau kan? Cannot write to. Oh, permission deny. Beda cerita kalau permission deny. chmod -rf 777 source. Oh ya, kalau buat mainan kayak ginian sih sebenarnya yang dibutuhin kemampuan bahasa Inggris buat baca kayak gini-ginian sih sebetulnya. Kita coba ya sekarang. Alah. Oh, nggak mau sih. Ini bahaya nih. Nggak bisa. Nggak bisa lah. Rese ini. Ya gini. Coba kalau saya gini mau nggak? CD. Oh, mau. Oh, user local source-nya nggak mau ya? Wah, rese banget. Ya udah. Oke, berarti lebih cepat yang pakai wget tadi. Cuman saya harus masukin ke home directory. Setelah masuk home, baru saya copy ini. Copy var www.html. Copy latest ini ke var www.html. Waduh. Urusan permission lagi. Sudo, maaf. Sudo chmod -rf var www.html.
Ini nggak baik nih sebenarnya. Oke, oke, udah ke copy. Var HTML. Ini ada filenya adalah latest ini. Oke, ini udah ada, udah kerjain. Sekarang kita CD udah. Sekarang kita buka ini. Oke. Dia ngebuka, dia langsung bikin folder namanya WordPress di dalam Farway HTML. Jadi kalau kita clear dulu ls, kita bisa lihat ini ada folder WordPress yang hasil dari latest target set WordPress. Ini kondisinya WordPress-nya belum konfigurasi apa-apa. Kita perlu chmod 777 file Farway HTML WordPress WP content supaya bisa di rewrite segala macam. Oke. Sekarang WP content isi untuk WordPress sudah dikasih izin. Cuman ini resiko tinggi banget 777, berarti semua orang bisa segala macam lah. Sekarang kita CD dulu ke Farway HTML WordPress, kita akan konfigurasi minimal. Oke. Copy WP config sample ke WP config. Oke. PHP extensionnya ini. Copy wp config sample.php ke wp config, kemudian kita edit wp config php. Oke, ini dia makhluknya. Nah di sini kita bisa ubah dia, misalnya database name-nya. Kalau lagi belajar database name-nya saya kasih nama WordPress aja daripada pusing ngarang nama. Usernya saya kasih nama WordPress. Passwordnya juga WordPress, semuanya WordPress lah. Jangan pernah ngerjain seperti ini kalau kita taruh di production ya. Itu gampang dihack soalnya. WordPress. Oke. Udah, cuma itu yang perlu di set. Kalau mau ada gila-gila bisa authentication, secure auth key, login key, nonce key, auth salt, segala macam bisa ditaruh di sini. Cuman sementara ini nggak saya kerjain, saya cuma ngerjain yang ini doang ya. Database name, DB user, password, host. Oke. Jadi udah cuma kayak gitu doang. Sekarang kita akan nerusin instalasi karena belum selesai sebetulnya. Oh ini dia. Oke. Jadi naik ke atas lagi, kita selesai instalasi ya. Tadi yang udah dikerjain adalah Apache udah, ini udah juga kalau nggak salah ya. Coba ulang aja ya. Kalau ngamuk. Oh udah. MariaDB client server sudah newest version. Kemudian kita restart makhluk ini. Kalau mau aman dikasih sudo. Oke. Jadi sudo etc spasi /etc/ini.d/ MariaDB restart. Jadi MariaDB akan di restart. Kalau mau dilihat bisa dilihat ctl status MariaDB misalnya. Kita bisa lihat. Jadi ini sistem ctl status MariaDB, kita bisa lihat kondisi aktif running. Yang penting yang ini jangan sampai merah. Kalau merah berabe urusannya. Kemudian ini sudah ready, di sini udah standby. Oke, sekarang saya akan terusin lagi. Kita akan install PHP-nya. PHP belum install sama sekali. apt update sudah dikerjakan. Sekarang kita install PHP. Nanti habis itu kita install extension-nya. Clear layar. Oke. Sekarang kita install extension. Habis itu kita install extension. Nah, yang nyebelin dari proses ini semua ngedownloadnya sih. Ya ini pakai jaringan biasa aja yang buat di rumah, pakai oksigen. Yang ini oksigen. Ya kecepatannya segini itu ya. Oke. Masih 30%. Harus sabar sih kayak gitu. Parah. 30%. Cepat. Jadi kita bisa instalasi tiga-tiganya tadi, WordPress, MariaDB, WordPress, Wiki,
sama Moodle di satu komputer, nggak masalah, kita bisa install 3 sekaligus. Teknik yang dipakai adalah pakai slash. Jadi IP address 192.168.0.216/WordPress, masuknya ke WordPress, Moodle masuk ke Moodle, segala macam. Jadi buat percobaan, eksperimen segala macam kita bisa pakai satu komputer aja bisa banyak sih. Oke, udah 76%, kita nunggu bentar lagi harusnya 100%. Ini baru PHP-nya doang. PHP extension-nya belum. Nah, di sini kelihatan kita masuk ada di etc/php 8.3. Oke, ada nah ini nih. /etc php 8.3 CLI. PHP ini harus diedit, ini makhluk ini harus diedit ya. Makhluk yang harus diedit. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita akan install yang ini. Oke, wush, lebih banyak. Dia ngedownload berapa? Hampir 200-an mega nih. 200 mega nih downloadnya. Parah instalasi kayak ginian. Tapi butuh waktu sekitar 4 detik. Serius loh. Penipuan nih. PHP banget ya. PHP suka PHP jadulnya. 9 detik, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, kalau PHP udah keinstall, kita harus ngedit PHP ini. Kebetulan tadi ngintip sedikit kan versinya 8.3 ya. Adanya di folder Apache 2 PHP ini harus diedit nih. Oke. Ini buat pertahanan sih, tapi nanti kalau kita pakai di Moodle kalau nggak salah ini lebih gedean. Ups, masih lama ya. Oke. Ngambil 140 mega. Nah, sekarang lagi install 140 mega. Waduh, panjang. Ya udah biarin aja yang itu, kita akan masuk ke sini /etc. Oh, masuk sini aja. Mudah-mudahan PHP ininya udah ada. Sebenarnya prosesnya masih proses instalasi, belum selesai. Nah, udah ada, alhamdulillah. Jadi bisa rada nyolong sih. Oke, kita upload max file size 100 mega. Upload max. Oke. Ups, sorry. Upload max. Oke. Aslinya 2 mega, kita ganti jadi 100 mega. Oke, ini. Jadi aslinya dia konservatif. Kita rubah supaya lebih nerima macam-macam, termasuk hacking segala macam bakal ngejebolin dia. Post max size 48 mega. Post max 48 mega. Ini 8 mega saya naikin jadi 48. Sekarang saya butuh masuk lagi memory limit 512 mega. Memory limit 512. Ini dibuang aja sampai 5. Oke. Titik 2W. Oh, ini saya pakai VI ya. Karena udah kebiasaan dari dulu pakai VI, jadi saya lebih nyaman pakai VI. Max execution time, max exec. Berapa? 600 tadi kalau nggak salah. Oke, kita lihat di sini 600. Max input var 3000. Max input var. Nah, ini masih kasih titik koma depannya, kita buka aja. Ini kita maunya 3000. Oke, di save. Kontrol titik 2W. Max input time 1000. Ini ada. Max input time aslinya cuman 60. Saya ganti 1000. Jadi ini digedein supaya dia lebih toleran sama user. Oke, jadi user kalau dalam 1000 detik belum respons, dia masih nungguin.
Kalau yang 60 detik gak respons, putusin usernya. Ya pokoknya gitulah, sadis banget. Deh, kita save. Oke, sekarang kita lari. Ini udah beres semua. Sekarang kita bisa restart Apache-nya, bisa kayak gini cara nge-restart. Sudo systemctl restart apache2.service. Bisa juga nanti pakai init.d. Ini udah restart. Cara lain lagi adalah init.d apache2 restart. Boleh juga, sah juga. Jadi ada banyak cara buat nge-restart server. Kalau zaman dulu kala di komputer Windows, cara restartnya matiin komputernya, nyalain lagi. Waduh, gila banget kalau yang itu mah. Dulu kala, sekarang mah udah enggak lah, harusnya sudah cukup manusiawi. Jadi kita udah sampai titik yang ini. Sekarang yang ini sudah dikerjakan juga. Oke. Udah ya, udah harusnya. Ini udah dikerjain juga. Sekarang kita harus masuk MySQL. MySQL udah diinstal tadi. Coba lihat di sini. Waduh, masih instalasi PHP. PHP masih diinstal sih yang di sini. Kondisi PHP lagi nginstal PHP. Ini baru 13%. Oke, sambil nunggu saya akan masuk ke MySQL. Ini MySQL spasi -u root -p. P itu password dari rootnya. Ini kondisi root passwordnya belum di set. Saya biasanya ngesetnya 123456. Oke. Ada cara ngeset passwordnya yang ini sih sebenarnya. Masuk dulu ke rootnya, terus kita set passwordnya di sini. Tapi kalau mau gombal, masuk aja di sini, kita set. Kita nggak ngeset sih sebetulnya. Ini nggak dikerjain, dia lagi kerja, biarin install. Sekarang saya clear layar. Paste. -p, enter, dia akan nanya passwordnya apa, saya akan pura-pura setting 123456. Ini sebenarnya nggak keset sih passwordnya. Nah, perhatiin, walaupun yang saya jalani namanya MySQL, keluarnya MariaDB. Oke. MariaDB adalah sempalannya MySQL yang dibikin sama komunitas, dan ini free. Oke, kalau MySQL-nya dibeli sama Oracle, jadi agak seru tuh urusannya. Lebih aman tapi menyebalkan. Saya lebih suka pakai MariaDB akhirnya. Nah, kita sudah masuk MySQL, kita bisa ngomong pakai SQL-nya. Ini create database, kemudian kasih izin buat insert, select untuk user root, passwordnya WordPress, untuk database WordPress at localhost. Kita juga bisa kasih izin create, insert, select, delete, update untuk user WordPress ke database WordPress at localhost dengan password WordPress. Terus create, insert, select, delete, update ke WordPress untuk database WordPress identified by password WordPress. Oke. Sekarang ini saya ambil, saya quit juga. Salah. Ini dulu lah. Tadi udah ya. Coba lihat. Oke, sekarang kondisi ada di MariaDB. Jadi ada di MariaDB, sekarang create database WordPress, grand, udah gitu keluar. Oke, kanan copy, paste. Keluar. Jadi udah beres nih ya. Ini ada sedikit error untuk root, dia nggak mau karena tadi saya belum ngeset password rootnya sih, jadi rootnya rada rewel, sisanya jalan. Jadi database-nya namanya WordPress, bisa diakses pakai username WordPress, passwordnya WordPress. Oke. Ini kalau kita mau ngeset password root ya. Nah, kalau udah selesai kita bisa restart. Tapi ini PHP-nya belum saya instalasi nih. Coba lihat. Yah, baru 20%. Pusing dah lu. Kirain bisa cepet. Lama, saudara-saudara. Mudah-mudahan bisa. Oke. Kalau udah, nanti kita bisa akses ke sini. IP address-nya 192.168.0216/WordPress. Nanti dia akan akses, kalau belum pernah diinstal, dia akan akses ke file install.php.
kita perlu masukin nama situs, nama pengguna, password, email. Terus pakai. Udah, cuma gitu doang sih. Sambil nunggu kita akan coba kerjain apa tadi? Media Wiki misalnya. Kita download source code-nya aja ya. Media Wiki sama Moodle. Kita download source code PHP-nya supaya kita bisa, karena toh ini lagi nunggu instalasi nih. Lagi nunggu instalasi doang, lama banget ya. Oke. Yuh. Gak jalan. Waduh. Kacau nih kalau nggak jalan. Bisa sih ditanya ke ChatGPT. Sekarang udah hobinya mah ke ChatGPT banget sih. Coba sini suka ada nih. Ini belum saya update sih sebenarnya. Oke. Saya masuk ke LMS Ono Center /wiki. Harusnya ini jalan juga sih. Oh, udah jalan nih. Dua-duanya jalan. Oke, saya akan masuk ke Media Wiki. Saya akan masuk yang ini. Saya harus masuk Media Wiki Moodle. Ada dua nih ya. Ada ini. Lama banget ya. Moodle cepat. Ya udah. Di sini ada instalasi Moodle. Ini ada beberapa instalasi Moodle. Saya akan masuk Ubuntu 24.04 instalasi Moodle pakai Apache 2 sama MariaDB PHP. Jadi mirip banget sih sama yang dikerjain di tadi. Kita perlu install tambahan nih, software properties common, CA segala macam. Saya nggak akan karena ini belum selesai instalasi, nggak bisa. Ini kalau lagi proses kayak gini kita nggak bisa install software apa-apa lagi. Jadi yang ini saya akan review dikit. Setelah review saya akan install, download si Moodle-nya. Jadi ini sama aja, kita perlu install software pendukungnya. Kita install Apache, kita install PHP, kita edit juga nih PHP ininya. Kebetulan di sini ada 3 file yang harus diedit. 148.5 sama persis. Ini beda sih. Yang tadi 3.000, ini kalau mau enak 5.000. Jadi bisa dirubah dikit. Tapi filenya kira-kira mirip, tapi ini ada file yang lain. etc PHP Apache 2 PHP ini harus diedit juga. Jadi saya akan edit juga file yang PHP ini yang Apache 2-nya. Oke, kita akan mulai dari upload max. Tadi 100 sudah. Postmax 48 udah benar ya. Berarti yang saya edit yang ini tadi ya. Memory limit 512. 512. Terus max exact execution time 600 sama, maksimum inputnya 1000 sama, ininya aja yang 5.000. Saya gedein nggak apa-apa ya, 5.000. Jadi agak beda dikit antara, saya ambil yang gede aja biar aman. 5.000. Sekarang saya akan edit yang ini juga, yang etc PHP CLI PHP ini. Coba lihat dulu upload max. Nah, ini masih yang lama. 100. Kemudian post max. Post max 48. Terus salah. 48. Kemudian kita akan lihat lagi memory limit 512. Pin 1 512 mega ya. 512 exit ke 600.
Exec 600. Terus di sini max input var 5000. Max input time 1000. Max input var ada di bawah kalau nggak salah ini dia. Oke. Jadi yang ini udah beres, yang CLI sekarang FPM harus diedit juga ternyata. Coba ada nggak? Mudah-mudahan ada. Oh nggak ada. Ya udah. Jadi itu installnya gara-gara FPM tuh ada di mana tadi teh? Ada di bawah atau di mana ya? Pokoknya FPM ada tambahan lagi sih. Oke. Udah saya belum installnya. Kalau udah saya masih install, kita akan download Moodle-nya sendiri, source code-nya Moodle. Jadi sama mirip. Oh ini ada FPM-nya nih. Oke. MariaDB sama aja, ini sama aja. Secure instalasi nggak dikerjain, ini kita skip aja secure installation-nya. Biarin nggak terlalu secure kalau nggak pusing kepala. Kita akan masuk ke nih. Nah, Moodle ini ada 2 file yang harus di-download. Yang id.zip itu untuk terjemahan perintah-perintahnya dalam bahasa Indonesia. Terus yang ini 511 ini versi terakhirnya. Coba versi terakhirnya kemungkinan udah berubah sih. Moodle.org. Oke. Pengaturan cookie, terima aja semua cookie lah, kita baik. Kemudian kita masuk ke download. Get involved. Oh, sarannya gini. Kalau bisa sih ikut terlibat di pengembangan model ini ya kalau bisa. Soalnya kita perlu banyak pertemanan sama dunia internasional sih sebetulnya. Kita nggak usah yang canggih-canggih waktu get involved, kita involve-nya diterjemahin bahasa doang juga nggak apa-apa sih. Coba kita masuk ke download, kita akan download model yang terakhir. Ini ada latest standar model LMS, kita latest release 52. Oke, latest release-nya terakhir tanggal 16 April 2026, 4 hari 7 jam yang lalu. Kita ambil yang TGZ-nya ini. Oke, ini lagi di-download file modelnya. Nah, kita harus download juga .id-nya. Nih, kita bisa download .id-nya. Oke. Ini download dua-duanya udah id.zip sama model 52 TGZ. Oke, file wikinya harus dirubah karena wikinya masih pakai 5 berapa tadi. Oke, model install. Ini saya simpan dulu ya. Nah, ini dia. Saya klik kanan paste. Jadi biar ini yang kita edit sih file ini. Karena dia masih pakai model 511. Oke. Sebenarnya saya udah downloadnya 52 nih. Nah, sekarang saya harus download lagi sambil nunggu ini belum selesai. Masih 51%. Para 20%. Oke, saya akan download lagi file MediaWiki. Jadi bikin wiki sendiri sih.
Ini instalasi di Ubuntu 24.04. Kalau kita lihat nanti mirip lagi. Kita install pendukung-pendukungnya diinstal. Cuman ini beda-beda dikit sih, ininya agak beda sih. PHP XML ada, ImageMagick ada, PHP MBString, MariaDB sama. Ini ada tambahan PHP 8.3 internasional apa-apa. Nah, ini ada tambahan aja di Wikimedia. Ini PHP 5 di disable. PHP 7 di disable, yang dipakai PHP 8.3. Ini sebenarnya nggak perlu dikerjain karena dia akan defaultnya masuk. Kalau kita install Ubuntu yang baru, masuknya ke 8.3 sih. Cuma nih 3 hari lagi, 2020, 21, 22, 23. 3 hari lagi Ubuntu 26.04 dirilis. Jadi harusnya kita pakai yang itu sih. Saya akan turun ke bawah, kita akan download yang ini ya. Rilis MediaWiki 1451. Coba kita lihat MediaWiki. MediaWiki.org-nya Thousand website download. Oh, ini ada kasus sama Komdigi. Aduh, Komdigi nih kelakuan parah, pusing. Tapi saya tahu sebabnya kenapa sih. Jadi kayaknya ada orang nulis di MediaWiki yang memojokkan atau menghina pejabat, mungkin Jokowi kali ya kalau nggak salah. Karena ada yang kayak gitu, udah gitu mungkin moderatornya kurang cepat buat ngedelete-nya atau gimana. Akhirnya si Komdigi-nya marah, Komdigi-nya minta supaya MediaWiki daftar ke. Jadi sebenarnya peraturannya semua website harus daftar ke Komdigi sih. Nah, yang nyebelin dari daftar itu bukan daftarnya yang nyebelin, yang nyebelin tuh syarat pendaftaran itu banyak. Ada harus comply ISO 27001 lah, apa segala macam benji-bunjibrut tuh kalau daftar. Kayak saya jalanin open course ITTS ACD harusnya daftar ke MediaWiki, LMS Ono Center DD, daftar ke daftar ke Komdigi sih. Cuman karena saya tidak pernah menghina presiden, ya mereka tutup mata lah sih orang nggak daftar gitu kira-kira. Jadi sebetulnya itu harusnya daftar. Kalau si MediaWiki karena dia bikin dosa, seru dah urusannya. Oke, ini ada download MediaWiki 1453. Coba di sini 1451. Ini akan saya edit jadi 1453. 3. Bisa nggak ya? Ini percobaan banget nih. 3. 1453 ya. Oke. Saya save dulu. Oke, saya akan pindah ke sini. Coba widget dulu ya, mau nggak widget? Ini 8%, coba saya widget di sini, mau nggak? Oh, mau. Jadi ke download 1453, sudah lagi diproses download. Nah, sekarang Moodle juga udah ada tadi ya. Latest itu tadi WordPress ya. Moodle-nya belum. Oke, saya akan download Moodle. Oke, catatannya pakai TargetZ atau pakai zip. Coba kita cek dulu. Moodle makainya TGZ. Oke, saya ambil yang TGZ aja. Sorry. Nih. Oops. Udah download. Ini Moodle ada dua, id.zip sama Moodle 52 TGZ ya. Dua-duanya akan saya copy, adanya di dalam komputer saya yang ini. Download. SCP id.zip, masukin ke ono 192.168.216.2. Kalau dikasih titik 2, dia akan masuk ke home directory. 123456 passwordnya, enter, kirim. Oke, itu baru id.zip. Sekarang saya akan masukin modal 52 TGZ, password 123456, enter. Jadi semua file yang dibutuhkan udah di copy. Ini udah beres 100%.
Jadi udah ada di sini. Coba kalau kita clear layar, ls, ini udah ada semua ya. id.zip, latest to WordPress, MediaWiki, Moodle, ini versi terakhir semua. Oke, sekarang kita lihat yang ini masih 98%. Sekarang saya akan kerjain, ini karena masih 98%, saya kerjain dulu MediaWiki-nya ya. Jadi copy MediaWiki-nya ke var www.html, terus cd, tar, move, supaya MediaWiki 1453 jadi folder wiki. Kemudian saya akan copy di MediaWiki config-nya jadi config. Oke, kemudian kita akan chmod, chown. Oke, ini saya copyin semua. Klik kanan copy. Saya masuk ke sini. ls. Ini ada filenya MediaWiki 1453. Saya pas. Sorry. Oh iya, target ya. Ini MediaWiki 1453 target. Klik kanan copy. Saya paste di sini. Jadi caranya gitu aja sih. Copy paste. Makanya saya makainya wiki supaya bisa dikopas dengan mudah. Nanti kalau mau gombal sih dari tulisan-tulisan itu kita bisa bikin buku sih. Mungkin kalau iseng saya akan bikin buku tentang cyber security lah, apa segala macam. Ini lagi bikin buku udah gampang banget. Pakai AI udah nggak mikir sih soalnya. Oke, ini lagi dibuka MediaWiki. Sekarang saya akan masuk lagi ke Moodle. Nah, ini saya harus ganti karena dia pakai Moodle-nya 5.2. Ini kan 5.11, 5.2. Cuman kalau nggak salah yang versi 5 ini rese sih sebetulnya. Kita coba aja ya. Rese itu dalam arti ada library tambahan yang harus saya install, tapi saya belum tahu library-nya apa. Jadi rada ngaco nih kalau pakai 5. Nah, ini udah MediaWiki udah keinstall, udah beres urusannya. Sekarang saya akan pindah dulu ke cd home. Di sini ada Moodle 52 tgz. Filenya ini kita edit ya. Oke, instalasi Moodle kita edit. Kita masukin Moodle 5.2 tgz. Atau ininya yang diedit sih. Ih, lama banget. Parah. Instalasi Moodle. Ini udah. Oke, ini dia. Oke, 5.2 file yang ada nih. Jadi ngikutin file yang ada aja sih. Oke. Intinya, kalau kita lihat, pertama copy file tgz yang Moodle ke var www.html, terus kita tar, kita buka zxvf Moodle -5.2 tgz, terus kita rubah ownernya supaya jadi punyanya Apache, www-data to Apache, terus juga kita kasih 777 buat foldernya. Jadi itu aja yang dirubah. Kalau Anda perhatiin, saya ngerubah dikit-dikit ya. Maksudnya gini, ini catatan-catatan ngoprek saya. Ini lagi ngoprek sih. Ono lagi ngoprek sambil ngasih kuliah ya. Jadi biasain kalau ngoprek dicatat. Catatnya kayak gini. Kalau saya nyatatnya pakai wiki ya. Supaya gampang, supaya ada di web. Jadi nanti lagi ngerjain pakai komputer mana, tetap bisa saya catat di wiki. Jadi kalau lihat wiki saya isinya banyak catatan ngoprek sih sebetulnya. Dari catatan-catatan itu kita bisa bikin buku. Kalau sekarang udah mulai sadis sih. Saya sering bikin bukunya udah nggak ada di wiki lagi nih. Sekarang banyaknya udah nggak ada. Oke. Sekarang kita akan kerjain makhluk ini. Ini dia. Oke. Copy Moodle -2 Moodle 52 tgz ke var www.html, cd var www.html, tar, chown. Nanti .id-nya juga harus dikerjain ya. Oke, enter.
dia langsung bikin folder namanya Moodle nih. Kalau dilihat di ujungnya Moodle. Moodle itu bisa diakses di var www.html gitu ya. Jadi nanti kita aksesnya pakai web http://192.168.0/wiki/wordpress. Jadi pakai slash kayak gitu sih cara instalasinya. Saya punya waktu lagi 19 menit lagi. Gila ya. Kita instalasi tadi udah nerangin shell script sama instalasi macam-macam loh dalam waktu 1,5 jam ini. Oke. Ini udah berhasil diinstal. Oke, sekarang seru nih urusannya. Oke. Ini udah diinstal, sekarang saya harus install juga, tambahan. Oke, saya harus nyelesain installannya. Ini soalnya agak beda-beda kadang-kadang satu sama lain. Ini saya akan tambahin yang ini. Oke, supaya ini lagi install apa? Ini instalasi media wikinya ya. Jadi si media wiki karena kita install sekaligus 3, ya harus dibikin comply 3-3-nya sih. Oke, password. Cuma sebagian besar udah diinstal, jadi udah lebih cepat nih sekarang daripada yang tadi. Kita tetap butuh tambahan beberapa aplikasi. Jadi ada aplikasi-aplikasi yang beda. Jadi ada library atau modul yang beda antara media wiki, apa segala macam, ada beda-bedanya sih sedikit-sedikit. Nah, ini ada yang FPM, PHP. Harus diedit lagi, ntar. Terus udah gitu, oke, itu lagi install. Saya perlu install juga Moodle. Di atas ada instalasi. Ini harus diinstal. Oke, install. Oke, biar dia install. Ini dibandingin yang tadi ini lebih cepat ya, karena tadi install sebagian besar belum pernah diinstal. Kalau ini kan sebagian udah diinstal, jadi ini tinggal sisa-sisa aja. Ini saya harus ngambil hampir 2 mega. Tadi berapa ratus mega tadi diambil tuh, gede sebetulnya. Oke, ini relatif cepat, udah 20% aja. Setelah yang ini saya harus install Apache udah, PHP ini harus diinstal lagi juga, nggak apa-apa. Nanti yang FPM harus saya cari. FPM-nya belum kita install soalnya. Belum kita edit ininya FPM ya. Yang udah kita edit baru Apache 2 sama CLI. FPM-nya belum dikerjain, saya copy paste. Sorry, ini sekaligus install 3 ya. Jadi saya pindah-pindah tadi dari WordPress lah, apalah. Pindah-pindah tuh. Oke, ini udah 96%, udah lagi 100%, saya install tambahannya belum. Tapi dengan cara ini saya bisa miss deh. Soalnya saya nggak sinkron banget sih sebetulnya. Oke, ini udah beres. Nunggu dulu. Cepat. Lama juga ya. Enter. Nggak mau. Oke, beres. Paste. Aduh. Oke, pakai sudo dulu men. Lupa dikasih sudo. Oke, beres. Nggak masalah. Ini beres. Sekarang saya harus edit yang ini. FPM PHP-nya harus diedit. Oke, saya akan masuk ke apa tadi parameternya. Upload max size. Upload max. Tadi berapa? 100 ya. Terus post max size 48. 48. Sorry. Kacau kan. 48. Oke. Ada spasinya nggak sih? Ada spasi.
Oke, sekarang saya upload lagi memory limit 512. Cari lagi max exact 600. Cari lagi max input vars 5000. Max input time 1000 kalau nggak salah. Max input var yang ini 5000. Oke. Udah diedit semua nih, etc PHP 8.3 Apache 2 PHP ini, CLI PHP ini, FVM PHP ini semua diedit, ini parameternya udah beres semua. Sekarang kita bisa restart PHP 8.3 FVM dari restart. Oke, udah nyala dia. Terus ini kalau mau dicek dia akan pakai config PHP yang mana, kemungkinan besar semua akan pakai yang default atau 8.3. Kita bisa start Apache-nya, oke, sama enable Apache-nya. Oke. Yang lagi saya edit adalah Moodle. MariaDB perlu diinstal, mastiin aja. Udah keinstall yang terbaru. Terus saya harus enable sama restart sebetulnya. Oke, ini start sama enable. Enable bedanya sama start sama restart apa? Kalau enable itu kalau kita pakai MariaDB, pada saat start si MariaDB akan langsung jalan. Itu namanya enable. Jadi enable maksudnya MariaDB akan jalan pada saat servernya booting, gitu ya. Ini secure installation nggak akan saya kerjain. Sekarang kita akan masuk ke sini, root, tapi kita akan masuknya untuk Moodle-nya, masuk sini. Jadi MySQL, root 1234566, kita akan create database Moodle, passwordnya Moodle, username-nya Moodle. Pakai sudo, pakai su nggak nih? Oh enggak, saya harus jadi super user dulu. Clear layar. Kita masuk ke MariaDB. Sekarang kita harus install ininya semua. Oke, keluar. Saya harus kerjain juga buat MediaWiki. MediaWiki buat mastiin aja ini saya install. Oke, udah beres dia. Coba Apache-nya di reload apa segala macam. Jadi ada /etc/ini.d, bisa juga pakai sistem CTL, bisa juga pakai service. Jadi ada beberapa program yang buat nyalahin itu sebenarnya. Oke, kita akan masuk ke sini, MySQL -uroot, password 123456, kita create database MySQL, grand all, ini grandnya udah all, udah nggak usah puyeng kepala, all aja. Biasanya create, update, delete, apa segala macam, yang sekarang all aja, nggak usah pusing. Untuk root, untuk MediaWiki ini kemungkinan akan error, satu yang ini akan error, karena saya nggak bikin password root. Kemudian kita akan grand all untuk MediaWiki, ke database MediaWiki, passwordnya MediaWiki. Nah, ini yang perlu kita kerjain. Nah, sampai titik ini semua database sudah di set, source code-nya udah di-install, kita tinggal install satu-satu nih. Oke. Ini udah beres, kita tinggal akses yang ini aja. Yang ini Moodle, saya belum install .id-nya. Ini belum saya install. Ini harus saya kerjain dulu. Saya harus
cd home ono clear. Iyalah, clear. Ini perhatiin ada .id di sini. id.zip. Oke, jadi ada di, saya taruh di home, ada id.zip. Jadi nanti make directory /var Moodle data language, copyin id.zip ke var Moodle data language, cd Moodle data language, unzip id.zip-nya tadi. Jadi itu akan saya kerjain. Sorry, salah. Oh, nggak apa-apa. Oke, saya masuk sini aja ya. Oke, ini udah beres. Jadi id.zip udah dibuka, udah di var Moodle data language, segala macam udah dibukain semua. Jadi ini posisi udah kebuka semuanya. Ini udah beres, kita cuma cukup akses ke localhost ini. Kemudian di WordPress, kita instalasi WordPress sudah dikerjain. Ini udah dikerjain, kita bisa restart Apache sama MariaDB-nya di restart lagi kalau mau. Iseng banget nih, restart. Oke, terus kita bisa akses ke sini. 192.168.216 WordPress. Ini sekaligus install 3 nih. WordPress, kemudian 192.168.216 wiki. Terus nah udah mulai setup wiki. Terus di sini 192.168.216 Moodle. Wits. Wah, kok nggak mau nih? Mengerikan. 216. Nggak masalah. Yang Moodle belum beres berarti ya. Yang WordPress sudah ada. Kita bisa ngisi ini, passwordnya segala macam. Misalnya ini nama site-nya WordPress, username-nya admin, passwordnya saya bikin misalnya 123456 nggak mau, nggak 123456, ngamuk biasanya. Alah, udah maghrib. Oke, tapi kira-kira ini diterusin selesai semua sih harusnya. Cuman ini saya lagi bingung, kemungkinan tadi belum di copy tuh modelnya. Oke, coba bentar. var www.html. Udah ada, modelnya sudah ada ini. Udah ada, var www.html modelnya udah ada. Tapi kenapa tidak mau? Oh, install. URL is not found. Install. Nggak tahu dah. Harus dilihat lagi kenapa. Ya itulah brengseknya model yang baru nih kayak gitu. Oke, saya harus buka dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Paling nggak udah kebayang kita bisa main shell script dan instalasi berbagai aplikasi server. Jadi minggu depan kita akan skip lagi ke yang lebih susah lagi. Saya tutup, saya scan dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.